Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong bilang begini. Cerita rekan Shin Tae-yong yang tidak bernyanyi lagu kebangsaan Korea Selatan karena bekerja di Timnas U23 Indonesia. Negaranya gagal di Piala Asia U23 2024, supporter Thailand akui ingin lihat Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. PSSI percaya penuh Shin Tae-yong bisa antar Timnas Indonesia U23 kandaskan Uzbekistan dan melaju ke final Piala Asia U23. Hernando Ari minta maaf usai cosplay joget Emiliano Martinez di depan pemain Korea Selatan. Timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di semifinal Piala Asia U23 2024. Hasil Piala Asia U23 2024. Ditekuk Irak, Vietnam gagal susul Indonesia ke semifinal. Di hadapan media Korea, Shin Tae-yong minta maaf telah merusak rekor 10 kali lolos Olimpiade Paris 2024. Dua calon pengganti Rafael Struijk di Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Kalian pilih Ramadan Sananta atau Hoki Caraka? Shin Tae-yong meyakini Timnas Indonesia U23 bisa bersaing di semifinal Piala Asia U23 2024 nanti dengan Uzbekistan sebagai lawannya. Uzbekistan telah dipastikan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di perempat final. Gol-gol dari Husain Nurchaev dan Umar Ali Rahmonaliev memastikan kemenangan The Young White Wolves di Stadion Internasional Khalifa. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 telah memastikan diri lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 lebih dulu setelah mengalahkan Korea Selatan. Duel berlangsung sengit selama 120 menit dengan laga berakhir imbang 2-2 sehingga harus diteruskan kepada sesi adu penalti. Dalam sesi adu penalti, Garuda Muda pun perlu bersusah payah untuk menang sebelum akhirnya Hernando Ari menggagalkan penendang ke-12 Korea Selatan, Lee Kang-hee. Selagi Pratama Arhan berhasil melaksanakan tugasnya. Dalam konferensi pers setelah laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong telah mengatakan bahwa dirinya tidak takut berjumpa siapapun di antara calon lawannya, yaitu Uzbekistan dan Arab Saudi. Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia U23 mampu menghadapi siapapun karena sepak bola Indonesia tengah mengalami peningkatan tajam. Sepak bola Indonesia sedang bangkit, itu berkembang dan sekarang saya percaya diri bahwa siapapun lawannya, kami bisa bersaing. Shin Tae-yong pun memberi peringatan kepada Uzbekistan bahwa Timnas Indonesia U23 akan menjadi lawan yang berbahaya dan bahwa Garuda Muda akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mohon berhati-hati terhadap kami dan kami akan mencoba melakukan pekerjaan dengan baik. Staf pelatih Timnas U23 Indonesia, Yoo Ja-hoon, mengakui bahwa ia tidak ikut menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan. Hal tersebut karena saat ini ia sedang bekerja untuk Timnas U23 Indonesia. Yoo Ja-hoon hanya berdiam saja saat lagu kebangsaan Korea Selatan diputar jelang pertandingan melawan Timnas U23 Indonesia pada babak 8 besar Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pria berusia 39 tahun itu mengaku ada perasaan yang aneh saat lagu kebangsaan Korea Selatan diputar. Seperti diketahui, Yoo Ja-hoon merupakan pria asal Korea Selatan. Selama karir profesionalnya, Yoo Ja-hoon bermain di posisi kiper. Ia hanya membela satu klub asal Korea Selatan yakni Daejeon Citizen pada 2005 hingga 2010. Yoo Ja-hoon memutuskan meninggalkan Korea Selatan dan melanjutkan karir di Indonesia.
Ia pernah bermain untuk Persipura Jayapura, Bali United, Mitra Kukar, dan Barito Putra. Yoo Ja-hoon langsung diminta PSSI untuk bertugas menemani pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Yoo Ja-hoon juga bertugas sebagai penerjemah Shin Tae-yong yang tidak bisa bahasa Indonesia ke para pemain. Laga Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan menjadi sebuah momen pertamanya dalam hidup. Ia yang bertugas bersama Timnas U23 Indonesia harus profesional saat lagu kebangsaan Korea Selatan diputar. Yoo Ja-hoon mengaku bahwa ia hanya bernyanyi lagu Indonesia Raya saat diputar. Pas mendengar lagu kebangsaan Korea Selatan di stadion kemarin malam itu rasanya kayak gimana ya. Tapi saya hanya ikut bernyanyi Indonesia Raya saja. Ini bukan karena saya tidak sayang sama negaraku Korea Selatan. Tapi saya tahu saat ini saya bekerja untuk Indonesia, jadi saya harus profesional. Meski begitu, Yoo Ja-hoon mengaku tetap mencintai negaranya Korea Selatan. Ia juga masih bertekad untuk membantu persepak bolaan Indonesia lebih baik ke depannya. Supporter Thailand mengaku ingin melihat Timnas Indonesia U23 melenggang ke Olimpiade Paris 2024 setelah sukses mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda mencatatkan sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan lewat duel sengit adu penalti. Laga berlangsung alot selama 120 menit, dengan kedua tim sama-sama mencetak 2 gol, jadi pertandingan harus ditentukan lewat sesi tos-tosan. Drama adu penalti pun berlangsung alot hingga penendang ke-12 ketika Hernando Ari menepis tendangan Lee Kang-hae dan gol Pratama Arhan memastikan kelolosan Timnas Indonesia U23. Dengan demikian, Timnas Indonesia U23 memastikan diri tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 yang berarti satu kemenangan lagi akan membantu mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024. Garuda Muda akan otomatis mengamankan tiket ke Olimpiade jika mampu mencapai partai final alias mengalahkan lawan mereka di semifinal, yaitu Uzbekistan. Uzbekistan bukan lawan yang mudah tentunya. Apalagi mereka sukses mencetak 12 gol dari 4 laga kontra Kuwait, Vietnam, Malaysia, dan Arab Saudi selagi tidak pernah merasakan kebobolan. Namun demikian, seorang supporter Thailand mengutarakan keinginannya melalui media sosial. PSSI percaya diri dengan peluang Timnas Indonesia U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda diyakini akan bisa mengandaskan Uzbekistan. Uzbekistan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia U23 pada babak 8 besar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar. PSSI berkaca dari pencapaian skuad Garuda Muda ketika menyingkirkan Korea Selatan. Kami mempunyai waktu istirahat yang beda 1 hari dengan Uzbekistan. Semoga itu menjadi kelebihan kami untuk recovery fisik dan bisa bermain sesuai taktik dari Coach Shin Tae-yong. Kami yakin dengan Coach Shin Tae-yong dan staf pelatihnya bisa membawa Timnas Indonesia U23 mengatasi Uzbekistan. Apabila berhasil lolos ke babak final Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 akan lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Namun, jika tidak, skuad Garuda Muda masih punya kesempatan. Arya Sinulinga memberikan pesan kepada para pemain Timnas Indonesia U23. Mental bermain jangan sampai down, apalagi Uzbekistan bukan lawan sembarangan. Saya berharap anak-anak bisa lebih kuat lagi seperti melawan Korea Selatan kemarin. Mental bertanding juga harus diperkuat lagi. Uzbekistan adalah juara Piala Asia U23 2018. Adapun Timnas Indonesia U23 merupakan debutan di turnamen ini. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk langkah berikutnya. Kiper Timnas Indonesia U23, Hernando Ari Sutaryadi, meminta maaf. Pasalnya, ia berjoget-joget di depan pemain Korea Selatan. Hernando Ari menirukan gaya kiper Aston Villa dan Timnas Argentina, Emiliano Martinez. Kejadian itu berlangsung saat Timnas Indonesia U23 adu penalti dengan Korea Selatan. Hernando Ari menggagalkan 2 tendangan penalti Korea Selatan dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar.
Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada mungkin fans Korea Selatan, pelatih, semua staf karena itu tidak baik untuk ditiru. Performa mengesankan Hernando Ari berbuah tiket kemenangan 11-10 untuk Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda pun melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Itu bukan saya sengaja karena saya spontan bisa euforia karena bisa menepis penalti. Itu perbuatan cuma saya mengikuti itu, karena mengikuti Martinez, karena idola saya, karena saya pernah bermain melawan dia. Usai meminta maaf, Hernando Ari harus fokus lagi dengan Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan dalam babak semifinal Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Timnas Indonesia U23 dipastikan menjadi satu-satunya wakil ASEAN alias Asia Tenggara di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menjadi debutan di pentas Piala Asia U23 ini. Namun mereka mampu terbang tinggi berkat polesan tangan dingin Shin Tae-yong. Skuad Garuda Muda finish sebagai runner-up grup A di bawah Qatar. Di babak perempat final, Indonesia dipertemukan dengan raksasa Asia yakni Korea Selatan U23. Meski demikian, Marcelino Ferdinand DKK bisa menang 11-10 melalui adu penalti. Pemain Timnas Indonesia U23 dan Shin Tae-yong merayakan kemenangan atas Korea Selatan di 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menjadi debutan di pentas Piala Asia U23 ini. Namun mereka mampu terbang tinggi berkat polesan tangan dingin Shin Tae-yong. Di babak perempat final, Indonesia dipertemukan dengan raksasa Asia yakni Korea Selatan U23. Timnas Indonesia U23 bukan satu-satunya wakil ASEAN di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Ada satu negara lain yang juga sukses melaju ke fase ini yakni Timnas Vietnam U23. Turnamen Piala Asia U23 2024 ini diikuti oleh 4 wakil ASEAN. Selain Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23, ada Malaysia U23 dan Thailand U23. Malaysia U23 jadi wakil terburuk ASEAN di kompetisi ini. Mereka gagal lolos dari fase grup dan terdampar di dasar klasemen grup D tanpa meraih poin sekalipun alias kalah melulu dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand U23 awalnya tampak tampil menjanjikan, tapi pada akhirnya mereka juga gagal lolos dari fase grup. Thailand menjadi juru kunci klasemen grup C, bedanya dengan Malaysia, mereka masih bisa memetik 3 poin. Perjalanan Timnas Vietnam U23 di Piala Asia U23 2024 terhenti setelah mereka dikalahkan oleh Timnas Irak U23. Pertandingan babak perempat final ini berlangsung dengan sengit dan cukup intens. Vietnam bermain agresif tapi mereka kesulitan untuk menjebol gawang Irak. Vietnam malah harus bermain dengan 10 pemain setelah Nguyen Man Hang di kartu merah. Satu-satunya gol di laga ini dipersembahkan oleh Ali Jassim dari titik penalti. Dengan hasil ini, Irak berhak melaju ke semifinal Piala Asia U23. Di babak tersebut mereka akan berhadapan dengan Jepang U23. Pertandingan dibuka dengan tempo yang cukup tinggi. Kedua tim saling serang. Duel babak pertama ini pun berakhir tanpa gol. Irak 0-0 Vietnam. Di babak kedua, duel masih berlangsung alot. Namun Irak U23 mendominasi penguasaan bola atas Vietnam U23. Pada menit ke-62, petaka didapatkan oleh Vietnam. Setelah melakukan pengecekan via VAR, kiper mereka yakni Quan Van Chuan didakwa melakukan pelanggaran pada Nihad Mohamed. Eksekusi kemudian dilakukan oleh Ali Jassim dengan sempurna. 1-0. Pada akhirnya tak ada gol tambahan yang tercipta di babak kedua ini. Irak 1-0 Vietnam. Di hadapan media Korea, Shin Tae-yong minta maaf telah merusak rekor 10 kali lolos Olimpiade Paris 2024. Pelatih Shin Tae-yong yang bertemu dengan wartawan Korea segera setelah pertandingan menyampaikan permintaan maaf.
Saya pikir jika Korea berpartisipasi dalam Olimpiade untuk ke-10 kalinya berturut-turut, itu akan menjadi rekor yang tidak akan pernah terpecahkan. Saya berharap pelatih Hwang San-hong akan berhasil. Tetapi seperti takdir, kami berhasil mencapai perempat final. Kami bertemu dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya kompromikan. Dan itu sangat sulit dan saya merasa sangat meminta maaf telah memecahkan rekor itu. Saat ditanya rencana masa depannya setelah diperpanjang kontraknya dengan PSSI, pelatih Shin Tae-yong punya ambisi. Pertama-tama saya akan bermimpi besar agar Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan mendapat tantangan terakhir bersama Timnas Korea. Timnas Indonesia U23 akhirnya menang 10-11 melalui adu penalti usai imbang 2-2 selama 2 kali 45 menit dan 2 kali babak perpanjangan waktu. Ini pertama kalinya Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke putaran semifinal Piala Asia AFC U23 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan lolos dari babak penyisihan grup dan kemudian menang di babak perempat final. Shin Tae-yong berpotensi akan melaju ke Paris jika berhasil meraih kemenangan antara Uzbekistan atau Arab Saudi di semifinal. Meskipun kalah di sini, mereka masih bisa mengamankan pertandingan perebutan tempat ketiga. Sekalipun finish di peringkat keempat, Timnas Indonesia U23 masih bisa memenangkan pertandingan terakhir melawan Guinea dan mendapat tiket ke Olimpiade Paris. Timnas Indonesia U23 harus kehilangan pemain pentingnya di babak semifinal Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda dipastikan tanpa Rafael Struijk. Rafael Struijk tidak bisa membela Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan. Pasalnya penyerang berusia 21 tahun itu dalam akumulasi karena telah mengoleksi 2 kartu kuning. Rafael Struijk menerima kartu kuning ketika Timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas Yordania di babak penyisihan. Ia kembali mendapatkannya saat skuad Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan 11-10 lewat adu penalti di babak perempat final. Struijk akan absen membela Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Pertandingan itu bakal dimainkan di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong, Rafael Struijk bermain sebagai penyerang bernomor 9. Namun, ia kerap bergantian posisi dengan 2 gelandang serang. Shin Tae-yong masih memiliki 2 pemain yang bisa menggantikan peran Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia U23. Keduanya yaitu Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Dari 4 pertandingan Timnas Indonesia U23, Ramadan Sananta baru tampil 2 kali dengan 33 menit. Sedangkan Hoki Caraka lebih sedikit lagi sekali penampilan dengan 19 menit.